Saya, Indrata Nurbayu Aji, Bupati Pacitan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan sedulur sekalian, Bapak Ibu, untuk meluangkan waktu pada acara ini. Dan bagi kami ini adalah momen yang begitu luar biasa, bisa bertemu dengan sedulur sekalian. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian, sedulur Pacitan. Hal ini semakin menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri. We cannot stand alone. Kami masih sangat membutuhkan support Bapak Ibu sekalian untuk Pacitan yang kita cintai, Pacitan yang selalu di hati kita, yang kita sudah pernah sama-sama menghirup udara Pacitan, meminum segarnya air Pacitan. Selanjutnya mari kita sapa narasumber kita, yaitu Mas AHY. Selamat pagi Mas AHY. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas AHY sudah bergabung bersama kita. Mungkin kalau dari Mas AHY memiliki masukan untuk Kabupaten Pacitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebersamaan dalam sebuah acara yang insya Allah membawa berkah untuk kita semua, yaitu peringatan Hari Jadi Kabupaten Pacitan ke-277. Semoga spirit Pacitan menjadi masyarakat yang semakin makmur dan bahagia, bisa kita wujudkan bersama. Saya berharap kita sebagai keluarga besar Pacitan, dimanapun berada, bisa turut menyukseskan agenda besar ini. Yang saya hormati Bupati Pacitan, Mas Indrata Nurbayu Aji. Apa kabar Mas Aji? Sehat ya? Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu Bupati Pacitan sempat bersilaturahim dengan saya di Jakarta, menyampaikan maksud dan tujuan akan dilaksanakannya acara peringatan ulang tahun Pacitan kali ini. Dan tentunya beliau menyampaikan semoga saya bisa juga turut memberikan sumbang saran. Dan alhamdulillah, walaupun secara virtual, saya ingin juga menjadi bagian dari kemajuan Pacitan yang sama-sama kita cintai. Tentu di sini juga beserta Wakil Bupati, Mas Gagarin, jajaran Forkopimda lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang spesial di sini juga ada putra kebanggaan Pacitan, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Mas Ibas, adik saya yang tercinta, yang luar biasa selama beberapa tahun ini, sejak beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim 7, yang tentunya membawahi wilayah Kabupaten Pacitan, terus berkontribusi yang terbaik, memberikan segala daya upaya untuk memajukan tanah kelahiran kita bersama. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena Mas Ibas tentu memiliki berbagai kesibukan lainnya, saat ini sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, tetapi selalu rajin dan tidak pernah sedikit pun melupakan ataupun tidak memikirkan Pacitan untuk semakin maju dan sejahtera. Sebenarnya juga ada anggota DPR RI lainnya dari fraksi Partai Demokrat, Pak Sartono, yang juga terus berkolaborasi bersama Mas Ibas, bersama dengan anggota Dewan yang lain, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang juga berupaya untuk memberikan support penuh kepada Mas Bupati dan jajarannya agar Pacitan benar-benar menjadi kebanggaan untuk kita semua.
Saya juga ingin menyapa tentunya sejumlah senior yang telah hadir, Bapak Haryono Suyono, Pak Sutarto Alimuso, dan Bapak Ibu lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran senior yang juga luar biasa pengabdian dan kerja kerasnya selama ini, termasuk untuk memajukan Pacitan. Bapak Ibu hadirin, sedaya ingkang kula hormati, saya benar-benar berharap bahwa apa yang kita hadirkan dalam acara Serawung Sedulur Pacitan, Rembuk Gayeng Makmurake Pacitan ini bisa menjadi momentum, bisa menjadi sebuah pelecut semangat agar kita semua bisa mengoptimalkan segala resources atau sumber daya yang dimiliki oleh Pacitan. Pacitan adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan potensi dan pesonanya. Mas Ibas tadi juga sudah menjelaskan itu. Pak Bupati juga sudah memaparkan kepada kita semua. Dan tadi tayangan video pariwisata juga telah bercerita dengan sendirinya betapa kita bersyukur dikaruniai keindahan alam dan potensi sumber daya alam lainnya yang harus bisa kita optimalkan untuk kemajuan Pacitan. Saya juga ingin tentunya sama-sama memotret apa yang saat ini menjadi tantangan bagi masyarakat Pacitan. Walaupun tadi Mas Bupati sudah menceritakan secara singkat bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, Pacitan tidak luput dari berbagai krisis. Baik itu terkait dengan kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Di sisi kesehatan, kita tahu pandemi ini masih terus berkepanjangan, seperti roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang tajam, kadang landai, seringkali juga tak terduga, mengejutkan. Kemudian berbagai varian bermutasi. Pada saat kita menghadapi Delta ketika itu, kita semua juga sangat tertekan karena bahayanya virus Delta itu yang menyebabkan kematian saudara-saudara kita. Semoga masyarakat Pacitan yang meninggal dunia karena COVID-19 ini husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Mengapa? Karena kematian bukan hanya sekedar statistik, tetapi di balik setiap kematian ada kehilangan, rasa duka yang mendalam dari keluarga tercinta dan para sahabatnya. Oleh karena itu, saya tentu berharap dan berpesan kepada Mas Bupati dan jajarannya untuk selalu fokus menangani pandemi COVID-19 ini. Sekarang ada gelombang ketiga, yaitu varian Omikron. Walaupun tidak seganas varian Delta, tetapi tetap saja kita tidak boleh lengah, tetap waspada. Sejarah Spanish flu di dunia pasca Perang Dunia Pertama ketika itu juga mengajarkan kepada kita negara atau bangsa yang bisa segera bangkit dan pulih dari pandemi ketika itu adalah mereka yang disiplin, yang memiliki kesabaran, memiliki endurance, stamina untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan dalam berbagai kegiatan tetap dijalankan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tentu mengapresiasi segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Dan hari ini saya perlu mengapresiasi juga acaranya bagus sekali, tampilannya begitu kontemporer, begitu modern, menarik secara hybrid, dan mudah-mudahan dengan menggelar acara-acara yang kreatif seperti ini, Pacitan juga semakin dikenal, bukan hanya di lingkungan internalnya, tetapi juga menjadi destinasi pariwisata yang semakin mengemuka. Yang kedua, tekanan ekonomi. Kita tahu bahwa dengan pandemi ini dipersyaratkan banyak sekali pembatasan sosial. Artinya, kehidupan ekonomi masyarakat pasti sangat terdampak. Tidak bisa lagi seperti dulu transaksi secara fisik yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan berbagai pembatasan ini tentu akan berpengaruh terhadap roda ekonomi daerah.
banyak sekali masyarakat kita yang juga gulung tikar, usahanya tutup, banyak pekerja yang dirumahkan. Dan sekali lagi, ini adalah permasalahan semua, bukan hanya Pacitan, tetapi secara nasional bahkan dunia. Oleh karena itu, kita harus memiliki daya tahan, resiliensi menghadapi pandemi, juga termasuk berbagai disrupsi atau turbulensi lain yang mungkin akan kita hadapi ke depan ini. Hanya bangsa, hanya masyarakat yang memiliki daya tahan yang kuat, yang bisa menghadapi berbagai bentuk ujian dan cobaan. Mentalnya adalah jangan pernah patah, dan harus selalu guyup bersatu. Karena dengan bersinergi dan berkolaborasi, kita bisa kuat dan maju bersama. Kita juga tahu, tadi disampaikan oleh Mas Bupati, bahwa angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, pertumbuhan mengalami kontraksi. Dan ini semua membutuhkan kerja keras kita untuk bisa memulihkan kondisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dana pemulihan ekonomi nasional yang memang ditujukan untuk segera memulihkan ekonomi daerah, termasuk jaring pengaman sosial yang harus didistribusikan tepat sasaran, tidak boleh diselewengkan. Yang kedua juga untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi real, utamanya pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM. Kita tahu bahwa Pacitan juga banyak sekali pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki kekuatan tersendiri, kekhasan tersendiri. Saya sendiri, Mas Ibas, apalagi ya, senantiasa berusaha untuk memajukan UMKM Pacitan, menggunakan batik Pace misalnya. Dan bukan hanya menggunakan, tetapi juga mencoba untuk mempromosikan di berbagai kesempatan. Banyak lagi industri kreatif yang mungkin selama ini belum terlalu terpotret secara luas di berbagai kalangan masyarakat. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Mas Bupati fokus pada upaya secara internal di Pacitan, dan kita berharap diaspora Pacitan, termasuk saya yang ada di Jakarta, dan yang lain-lain, juga harus terus membantu mempromosikan segala potensi yang dimiliki oleh Pacitan. Nah, kita juga berharap bahwa Pacitan yang tadi penuh dengan pesona pariwisatanya juga bisa tumbuh. Setiap kali datang ke Pacitan, selalu kita kagum dan menikmati alam yang luar biasa. Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Sungai Maron, Sentono Gentong, semua. Banyak lagi yang lain. Saya belum bisa mengeksplor semua, tetapi paling tidak dari beberapa destinasi yang pernah saya kunjungi beserta keluarga, kita semua pasti jatuh hati dan ingin kembali lagi ke sana. Jadi tentunya kalau semangat dari Kabupaten Pacitan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif mesin pembangunan daerah sudah tepat. Sudah tepat. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan support penuh agar pariwisata Pacitan ya semakin maju. Karena kalau di biar ataupun berjalan begitu saja, mungkin masyarakat atau wisatawan domestik secara nasional ini masih tertariknya ke destinasi yang selama ini memang sudah populer, misalnya Bali, Raja Ampat, dan lain-lain. Padahal Pacitan punya segalanya, dari mulai lautnya, gunungnya, hutannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu tugas kita semua untuk semakin mempromosikan Pacitan ke masyarakat tanah air, bahkan dunia. Dan yang dibutuhkan juga adalah investasi. Investasi ini bukanlah pekerjaan yang sederhana, karena untuk meyakinkan investor datang, baik investor dalam negeri maupun asing, itu perlu trust. Harus ada rasa percaya dan keyakinan dari para investor itu bahwa kalau menanam uangnya, menanam modalnya di Pacitan, maka benar-benar bisa bergulir dan bisa benar-benar membuat perubahan-perubahan. Di sektor pariwisata misalnya, tadi disampaikan oleh Mas Bupati, masih kurang misalnya akomodasi, perhotelan, kemudian juga jasa-jasa lainnya. Nah, ini yang kita harus fokus. Kita bekerja agar bisa meyakinkan kepada para investor atau calon investor tersebut bahwa
menanam modal di Pacitan itu akan menguntungkan, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam perkembangan berikutnya. Dengan demikian, kalau kita fokus pada tadi menggerakkan UMKM agar konsumsi rumah tangga juga tetap baik, kemudian Pak Bupati juga tentunya memikirkan bagaimana belanja pemerintahnya juga optimal, selebihnya adalah investasi kita datangkan, maka mudah-mudahan PDRB Pacitan juga semakin tinggi. Dengan PDRB semakin tinggi, kuenya makin besar, bisa dibagi-bagi untuk lebih banyak prioritas lagi. Ini adalah logika sederhana bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi Pacitan yang terdampak cukup berat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita juga berharap bahwa Pacitan tidak tertinggal, dan saya melihat dengan tampilan acara ini, rasanya spiritnya ada untuk ikut juga dalam arus transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan sebuah kekuatan. Apa maknanya? Bahwa sebenarnya transformasi digital itu juga berbicara mindset, berbicara perilaku. Bukan sekedar gadget, bukan sekedar hanya fasih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi bagaimana masyarakat semakin memahami pentingnya masuk ke ranah digital. Kalau tidak, maka ada potensi yang tidak bisa kita raih. Pasar digital itu atau digital marketplace itu luas, tanpa batas. Artinya tidak hanya di lingkup Pacitan, tetapi juga se-Jawa Timur, bahkan nasional, bahkan bisa ke luar negeri. Nah, kalau para pelaku UMKM kita juga bisa bermigrasi, bertransformasi ke ranah digital ini, atau electronic commerce, maka insya Allah penghasilannya juga akan lebih baik lagi, karena bisa menjangkau pasar yang tadinya mungkin lingkupnya kecil, di sekitar wilayahnya saja, tetapi sekarang menjadi tanpa batas. Inilah yang harus juga menjadi fokus dari kita semua agar bisa melakukan pendampingan, termasuk pelatihan, bisa melalui webinar, bisa melalui pelatihan-pelatihan secara langsung, agar masyarakat pelaku UMKM kita ini bisa bersama-sama segera masuk ke wilayah digital. Jangan sampai tertinggal dengan daerah-daerah yang lain. Ini semua tentunya membutuhkan ikhtiar dari kita semua. Jadi akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa terus kembangkan apa yang telah diperbuat selama ini yang positif, terutama di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, yang juga berkontribusi secara positif terhadap PDRB Pacitan, tetapi lakukan terus penguatan-penguatan UMKM yang juga akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Saya, tentunya Mas Ibas, dan semua, ya tentunya Pak SBY, orang tua kita semua, tokoh kebanggaan Pacitan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, juga ingin terus mempromosikan Pacitan. Memberikan endorsement, jadi monggo silakan kalau ada yang para pelaku UMKM, Mas Bupati, yang ingin kita bantu promosikan, pasti akan kita promosikan, apapun itu bentuknya. Selagi itu adalah sesuatu yang positif dan juga perlu untuk diketahui masyarakat luas, kami siap untuk membantu melakukan endorsement atau promosi, tentunya gratis, dan tidak akan kita ingin benar-benar itu bisa memajukan UMKM Pacitan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Museum dan Galeri Seni SBY Ani yang saat ini juga masih dalam tahap pembangunan bisa segera kita hadirkan. Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani punya cita-cita, dan ini diskusi ketika Ibu Ani terbaring di rumah sakit menjalani perawatan di Singapura sebelum beliau berpulang, bahwa Museum Kepresidenan ke-6 termasuk galeri seni harus dibangun di tanah kelahiran Pak SBY, yaitu di Pacitan, bukan di tempat yang lainnya. Itu permintaan almarhumah Ibu Ani, saking beliau cinta terhadap masyarakat Pacitan.
Dan akhirnya kami sekeluarga, saya Mas Ibas juga mendukung penuh, karena memang tidak ada tempat yang lebih tepat kecuali Pacitan sebagai tanah kelahiran, sebagai saksi sejarah bagaimana seorang SBY terlahir dari atau dalam suasana, dalam kehidupan yang sangat sederhana, penuh dengan tantangan, alam Pacitan yang juga keras ketika itu, tetapi berani untuk keluar dari zona nyamannya. SBY muda berani melihat tantangan ke depan, berkarir sebagai perwira militer, kemudian akhirnya menjadi salah satu putra terbaik bangsa, menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Dan ini merupakan legacy yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat Pacitan, terutama generasi muda hari ini. Lahir SBY muda yang juga memiliki kapasitas, integritas, dan juga kebanggaan terhadap tanah kelahirannya. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas acara yang begitu baik ini. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kita. Sekali lagi untuk Pacitan yang sama-sama kita cintai, marilah kita terus menjadi ambasador dimanapun kita berada. Terus mempromosikan Pacitan. Setiap saya keliling ke berbagai daerah di tanah air, di 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, selalu ada saja komunitas Pacitan. Selalu ada saja diaspora Pacitan. Paguyuban warga Pacitan, di sana-sini, secara formal maupun informal. Dan mereka selalu menyampaikan kecintaannya untuk Pacitan. Mudah-mudahan melalui acara ini kita semua semakin cinta dan bangga terhadap tanah kelahiran Pacitan ini, dan semoga Pacitan semakin maju, semakin makmur, sejahtera, dan bahagia warganya di usia yang ke-277 tahun ini. Dirgahayu Pacitan, semoga sukses dan jaya selamanya. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Mas Ahaye.